Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu pada kesempatan kali ini di sesi yang ketiga, yaitu penugasan modul 1.4 untuk penugasan yang ke-10, yaitu aksi nyata budaya positif. Nama saya adalah Edi Sumarno, calon guru penggerak angkatan 4, dan ini adalah rekan saya Ibu Sunarse, guru PJOK untuk kelas 3, kelas yang saya ajar. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa belajar pada kesempatan yang membahagiakan ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Edi Sumarno dan ini Ibu Sunarse, ya, kami bersama-sama di kelas 3. Terus ini begini Bu, untuk ini saya minta izin dan mohon kerjasamanya untuk kelas 3 untuk pembelajaran nanti kita buat seperti di modul ini istilahnya sama dengan RPP-nya ya, acuannya, panduannya begitu. Ya, ini nanti merupakan rangkuman dari tugas-tugas saya selama menjadi guru penggerak mulai dari modul 1, 2, 3 sampai dengan ke-4. Sebenarnya untuk aksi nyata 1, 2, dan 3 itu sudah saya laksanakan dan sudah dikomunikasikan dalam bentuk foto. Nah, tugas untuk modul 1.4 ini saya dokumentasikan dalam bentuk video. Jadi data demi tahapnya saya dokumentasikan dengan bentuk video seperti ini. Nah, ini mohon diterima, terus nanti kita belajar bersama-sama, terus kita laksanakan kegiatannya sesuai dengan yang ada di sini, Bu. Nah, untuk kegiatannya kita bisa belajar bersama-sama, Bu, ya. Nah, nanti poin-poinnya saat pembelajaran ya kita menerapkan ini: pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Memang untuk penugasan 1.4 adalah budaya positif, tapi segalanya mulai dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai dengan modul yang terakhir itu saling terkait, jadi tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Coba kita bersama-sama, Bu, ya. Jadi bukan kok saya ikut diklat terus saya lebih pintar, tidak, tapi kita bersama-sama. Kalau Ibu itu punya pengetahuan lebih bagus dari saya juga perlu belajar dari Ibu. Nah, dalam 4 ini seperti ini, Bu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa menurut Ki Hajar Dewantara? Karena kiblat kita tentang pendidikan itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, kan ada semboyannya: ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangarsa tutwuri handayani. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan ini, namanya pendidikan adalah menuntun. Menuntun artinya ngomong. Kalau ngomong kan yang diutamakan itu anak, Bu, ya. Jadi istilahnya materi atau sebagainya itu nomor berikutnya. Memang kita memberi materi, tapi yang utama adalah anak. Jadi apa yang dibutuhkan anak itu kita beri. Jadi anak itu istilahnya kita beri kebebasan untuk menjadi siapa diri mereka sendiri sebebas-bebasnya. Seperti kita ngomong anak kita seperti itu. Tapi juga kita harus memperhatikan kemandirian mereka. Misalnya anak itu bebas kemudian hampir jatuh, ya tidak boleh kita biarkan. Terus misalnya anak itu bebas tapi itu misalnya menjadi uraan itu kan berarti dia tidak bisa membawa dirinya. Berarti dia kan istilahnya kalau uraan itu butuh perhatian, berarti dia itu kan tidak bisa mandiri. Itu juga kita harus arahkan. Jadi ini ya, kita beri kebebasan sebebas-bebasnya di satu sisi lain kita berikan pendampingan agar anak itu tetap menjadi anak yang mandiri. Nanti ada titik-titik poin sendiri, ada halaman 5 ini ada profil prajurit Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, ada kreatif, ada bernalar kritis, gotong royong dan mandiri. Nah ini Bu, ini nanti
yang akan digunakan adalah profil pelajar Pancasila yang kreatif Bu, yang untuk saat ini loh ya, nanti ya semuanya diterapkan di kelas tapi kita bertahap langsung begitu ya, sekiranya ya tidak mungkin, ya mungkin tapi agak berat seperti ini. Terus nanti kita juga menerapkan nilai dan peran guru penggerak Bu ya. Nah, dalam membutuhkan pelajaran Pancasila, guru penggerak sebaiknya memahami peran dan nilainya sebagai seorang guru penggerak. Nah, nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada siswa nanti ada ini: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid ini. Ini nilai-nilai yang kita terapkan pada saat pembelajaran pada nilai nanti. Dan nanti kita juga menerapkan peran, yaitu menjadi pemimpin pelajaran jelas, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi kok sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini loh, ini namanya saya dan jenengan ini saat ini namanya berkolaborasi. Ya, ini kolaborasi seperti ini. Ini ada visi guru penggerak. Nah, untuk visinya ya ini kita menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman dan bermakna bagi murid seperti yang sudah menjadi hal yang umum dengan semua pihak. Mungkin saja sebagian Bapak Ibu guru menuliskan mimpi itu pada gambar visinya seperti ini. Nah, nanti dalam wujudkan visi nanti istilahnya ada istilah bagja Bu. Bagja itu awalnya adalah dari teori inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu begini: perubahan secara bersama-sama dan basisnya kekuatan. Jadi perubahan itu tidak hanya saya yang berubah, tetapi juga murid ada perubahan, lingkungan sekolah ada perubahan, terus rekan-rekan guru juga ada perubahan. Nah, dan berbasis kekuatan, jadi yang kita perhatikan adalah yang bagus-bagus, yang baik-baik. Nah, yang kurang baik nanti bawa menjadi baik juga, ya. Berubah menjadi baik. Ya. Nah, ini tantangan beratnya kita menginspirasi yang kurang baik tadi menjadi baik itu yang. Nah, untuk visinya, visi yang saya punya adalah ini untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menghamba pada anak. Untuk visinya seperti itu. Jadi visi saya memang untuk pembelajaran itu memang itu, berpihak pada murid dan juga menghamba pada anak. Karena kalau kita itu istilahnya kasih materi, sesuai pengalaman saya ya, kasih materi kadang tidak masuk. Iya memang. Iya. Nah ini coba kita ubah sedikit demi sedikit, kita anaknya yang kita sentuh dari hati ke hati. Nah kemudian ini yang menjadi titik fokusnya ya, ini ya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini nanti yang akan kita ciptakan budaya positif ini. Nah, budaya positif ini berawal dari sikap disiplin dulu Bu. Tapi disiplin berbeda dengan yang kita kenal selama ini. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang dibangun dari dalam diri siswa. Kita bangun disiplinnya, yaitu ini siswa itu didorong nanti untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah sebenarnya disiplin itu tidak seperti yang kita kenal selama ini. Disiplin itu sebenarnya berasal dari kata belajar. Itu disiplina yang artinya belajar. Kalau selama ini kita kenal kan namanya disiplin itu kan taat pada aturan, kaku gitu ya. Ternyata enggak. Disiplin berasal dari kata belajar. Nah, ada juga asal katanya yaitu disciple, yaitu murid atau pengikut ya. Jadi disiplin artinya belajar atau murid yang sedang belajar. Nanti kita akan bangun ini adalah bagaimana anak-anak agar bisa menjadi disiplin. Nah, untuk membangunnya kita harus kenal dulu 3 alasan motivasi perilaku, yaitu ada motivasi yang menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya gini loh ya,
dia itu ingin berperilaku karena takut dihukum, itu pertama. Nah, misalnya takut salah karena takut dimarahi, seperti itu. Terus ada juga motivasi untuk mendapat imbalan atau menghargai dari orang lain. Jadi ada anak yang melakukan suatu aktivitas karena ingin dipuji orang lain. Nah, itu salah satunya. Nah, seperti kita juga ya, kadang kita juga ingin melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang lain, ya pernah ya. Pernah. Ya, itu wajar karena itu memang ada pada diri manusia dalam suatu kurun waktu. Nah, ini ada juga alasan motivasi yang berikutnya, yaitu ingin menjadi diri mereka yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin misalnya kalau murid, yaitu belajar karena ingin menjadi pintar. Terus mereka ingin menjadi lebih baik kehidupannya daripada yang sekarang. Atau mungkin kalau bapak ibu guru ingin berpakaian rapi karena ingin menciptakan citra profesional dalam diri mereka. Nah, ini akan yang kita coba bangun. Nah, terus ini ada yang berikutnya, halaman 12. Menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari adalang atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nanti begini Bu, wujudnya di kelas saya nanti akan dibuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini tidak menggantikan peraturan kelas ya, justru akan melengkapi dan menguatkan adanya peraturan kelas. Tapi kalau diharapkan dengan keyakinan kelas nanti, anak-anak akan bertambah menjadi lebih disiplin. Lebih disiplin itu maksudnya bukan aku itu ya, tapi anak-anak itu lebih mampu untuk belajar menggali potensinya. Nah, terus ini ada kebutuhan-kebutuhan yang akan coba kita penuhi bersama-sama saat pembelajaran nanti. Kebutuhan manusia itu ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ya, kalau bertahan hidup ya ini anak-anak itu sudah punya ya. Bertahan hidup nanti bisa kita penuhi dengan kita melindungi mereka. Cinta dan kasih sayang jelas kita kan harus menyayangi mereka dari hati kita hati. Kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini yang perlu kita awasi. Anak-anak diberi kebebasan, tapi juga harus mandiri. Kesenangan juga harus diberi, tapi ingat mereka juga butuh kemandirian sebagai bekal untuk masa depannya. Kalau kekuasaan ini hubungannya dengan leadership untuk sebagai kepemimpinan murid. Terus ini ada kontrol. Nanti kita akan melakukan kontrol kepada siswa Bu. Jadi kontrol itu ada beberapa, yaitu kontrol sebagai penghukum. Ya mungkin pernah mendengar ya, kontrol penghukum itu misalnya menghukum siswa ya dengan hukuman yang sesuai. Terus membuat orang merasa bersalah, ini misalnya sindiran-sindiran ya, menyindir siswa, jadi siswa merasa bersalah seperti ini. Terus ada teman. Nah, teman ini ya kita sebagai teman, sebagai siswa. Terus monitor, nanti kita memantau siswa saja, itu pemantau misalnya. Nah, untuk manajer nanti kita memberi pilihan-pilihan kepada siswa, pilihannya apa seperti itu. Dan nanti untuk yang saya terapkan kontrol ini di kelas ini teman dan manajer Bu ya. Teman dan manajer. Ya, yang saya. Jadi salah satunya kita menjadi teman dan satu lagi menjadi manajer. Terus ini kita mengacu pada istilahnya merubah siswa Ibu ya. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Nah, biasanya kalau ada siswa yang bersalah, itu pertama kita memaafkan Bu ya. Terus kita kadang melihat kesalahannya mereka. Kemudian kita akan melakukan apalah untuk mereka. Misalnya kita nasihati atau kita berikan sanksi gitu ya. Nah, nanti kedepannya
kita akan merubah cara-cara seperti itu, yaitu dengan cara yang namanya restitusi. Restitusi. Ya, restitusi itu jadi kita tidak fokus pada cara mereka dalam menanggung kesalahan, tapi kita nanti akan membuat anak itu tidak kehilangan harga dirinya. Jadi meskipun dia salah, dia mau memperbaiki dengan sendirinya. Ya. Ini ada halaman 15. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti kalau melakukan restitusi, anak itu diberikan suatu opsi-opsi atau pilihan, dan kita tidak membuat mereka itu kehilangan harga dirinya. Justru dengan melakukan restitusi, nanti anak itu bisa belajar mengenal diri sendiri dan bagaimana cara memperbaiki diri sendirinya. Nah, ciri-ciri restitusi ini: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini cara restitusi. Nah, arah tujuan restitusi adalah fokus pada karakter. Jadi kalau ada anak yang mungkin melakukan kekeliruan, nanti yang kita perbaiki karakternya. Jadi bukan kita fokus kesalahan, tapi karakternya. Anak ini bagaimana gitu. Terus menguatkan bukan berarti menguatkan kesalahan ya, menguatkan agar anak itu mau melakukan restitusi, mau melakukan perbaikan. Nah, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini begini loh, agar anak itu yang misalnya membuat kekeliruan itu biar dia tidak minder, terus biar dia memperbaiki, terus mau kembali bergaul dengan kelompoknya. Terkadang ada ya anak itu setelah dia membuat kesalahan dia itu minder saja, dia tidak punya teman, menyendiri, itu kan kasihan. Nah, dengan restitusi ini diharapkan nanti yang seperti itu bisa diminimalisir. Nah, terus kemudian ini Bu, ingat dalam langkah restitusi yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya begini Bu, anak itu kalau memang dia keliru, kita tunjukkan dia itu keliru, tapi dia itu diarahkan agar dia itu menerima kekeliruannya dan mau memperbaikinya. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu alasannya melakukan kesalahan itu apa, kita gali seperti itu. Misalnya anak itu mengapa kok berangkatnya siang, mungkin di rumah ada sesuatu. Jadi dia tidak langsung marahi, pulang ini datang kok siang, enggak, tapi kita tanya dulu kenapa datangnya siang, seperti itu. Nah, setelah itu ditanyakan seperti itu, alasannya melakukan kekeliruan, kalau sudah jelas, nah kita kembalikan ke keyakinannya, apakah itu benar seperti itu, dengan tidak bermaksud menghakimi, tapi bermaksud agar dia mau memperbaiki diri. Ini restitusi ini adalah tahap terakhir dalam modul 1.4 ini. Nah, supaya modul 1 bagian 1.4. Terus ini ada rancangan budaya positif, ini nomor halaman 20. Panjangan tindakan aksi nyata. Ini adalah membangun kebiasaan budaya positif dan dalam pembelajaran mencerminkan merdeka belajar atau berpihak pada murid. Nah ini Bu ya, maksudnya merdeka belajar itu anak diberi kebebasan sebebas-bebasnya, namun dia tetap dibimbing untuk menjadi mandiri. Maksudnya mandiri itu pandai membawa diri. Jadi misalnya dia itu bebas berdiri sendiri tapi tidak mengganggu orang lain, juga tidak melanggar norma atau adat yang berlaku di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, seperti itu. Jadi istilah merdeka belajar itu bukan hanya untuk bermanfaat di sekolah saja, tapi juga bermanfaat nanti kalau anaknya
itu berada di rumah dan di masyarakat. Terus ini nanti ada beberapa tahap tuh ya, ada 1, 2, 3, 4 ini. Nah ini kita sudah sampai di tahap 3, berkolaborasi dengan rekan sejawat yaitu guru olahraga dan guru agama. Kalau tahap 2 itu memang dengan ibu kepala sekolah kemarin sudah. Jadi untuk tahap 3 ini saya dan Bu Sundari dan dengan jenengan. Ya. Dan ini ya saya minta kerjasamanya Bu ya untuk melakukan yang sudah saya lakukan di bagian 1.1, 1.2, 1.3. Maksudnya begini Bu, jadi kalau kita belajar di Diklat Guru Penggerak itu kita diberi modul. Nah satu modul itu ada 4 bagian, per bagian itu ada 10 tugas. Nah bagian 1, 2, 3 itu sudah selesai. Nah bagian 4 itu yang 9 tugas sudah diselesaikan. Nah ini adalah tugas ke-10. Nah minta kerjasama dan doa restu dan dukungannya, semoga ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, semoga dapat terlaksana, semoga sukses. Terima kasih Bu ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih Bu ya atas kerjasamanya. Sama-sama. Terima kasih. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.